anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah Sabat kita berjudul Dalam Mencari Kedamaian. Ayat hafalan Yakobus pasal 3 ayat 18 New International Version. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Poin penting pelajaran kita: memecahkan masalah dengan penuh kedamaian di dalam masyarakat kita merupakan bagian dari rencana Allah bagi kehidupan kita. Apakah ada seseorang di dalam keluargamu yang membawa kedamaian? Seseorang yang menjadi penengah ketika orang-orang sedang berdebat dan segala sesuatunya tidak menyenangkan? Setelah kematian Absalom, Raja Daud mendapatkan dirinya di dalam sebuah situasi di mana dia harus menjadi seorang pembawa damai, dan hal itu tidaklah mudah. Apakah yang dilakukan oleh raja sekarang? Seru Yoab. Ia yang berdiri di pintu gerbang bersama dengan seluruh bangsa yang besar itu dapat mendengarkan suara tangisan yang datang dari ruangan Daud. Absalom, anak raja yang memberontak, telah meninggal terbunuh di medan pertempuran, dan hal itu menyakitkan hati Daud. Aku tidak dapat mempercayai bahwa raja bersedih pada saat sekarang ini, keluh Yoab. Anaknya penuh dengan sikap pengkhianatan. Raja seharusnya bersyukur karena tentara kita dapat menyelamatkan tahta dan menaklukkan anaknya dan kelompok yang berkhianat itu. Yoab berjalan menaiki tangga menuju ke tempat tinggal Daud, dan kemudian menyentakkan kakinya sambil memarahinya. Engkau harus turun dan mengucapkan selamat kepada para tentaramu yang kembali dari peperangan. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan, bukan penuh dengan tangisan. Orang-orang akan berpikir bahwa engkau lebih memperhatikan anakmu yang memberontak itu daripada memperhatikan mereka yang telah melayanimu dengan penuh kepercayaan. Daud mendengarkan hal itu. Ia tahu bahwa Yoab benar. Setelah beberapa menit kemudian, ia membasuh wajahnya dan turun ke jalan utama untuk memberikan selamat kepada ratusan tentaranya yang telah berperang. Dengan segera, seluruh kota bergetar dengan seruan kemenangan. Setelah pemberontakan berakhir, Daud berpikir untuk kembali ke istananya di Yerusalem. Tetapi di sana masih ada yang perlu dikhawatirkan. Alkitab mengatakan, seluruh rakyat dari semua suku Israel berbantah-bantah. Kita bisa baca dalam 2 Samuel pasal 19 ayat 9. Beberapa dari orang Israel yang tidak senang masih tetap simpati terhadap para pemberontak. Seorang berkata, "Raja sudah sangat tua dan pemikirannya sudah mulai menurun. Dia tidak dapat lagi mengatur keluarganya." Seorang lainnya menyahut dan berkata sambil mengarahkan telunjuknya ke wajah temannya, "Apakah yang sedang kau bicarakan?" Mereka bertengkar dan berkata, "Dia adalah yang terbaik yang dapat menggembirakan kita." Bagaimanakah Allah akan memberkati kita jika kita tidak maju terus? Pikir raja itu. Kita tidak dapat menyebut diri kita pengikut-pengikut Allah, sementara kita saling membenci satu dengan yang lain. Daud mondar-mandir dalam kamarnya dan berdoa. Raja Daud mendapat ide yang cemerlang namun penuh dengan resiko. Dia
Dia berkata, "Panggil Amasa. Aku akan mengangkat dia menjadi pemimpin atas seluruh tentaraku." Seorang dari stafnya berkata, "Engkau tidak boleh melakukan hal itu." Amasa pernah menjadi salah seorang dari jenderal yang paling memberontak. Dia akan berusaha menemukan satu jalan secara diam-diam untuk membinasakan kita semua. "Saya kira tidak demikian," sahut Daud. "Dia adalah seorang yang baik hati, dan jika kita lebih dahulu menunjukkan bahwa kita percaya kepadanya, maka dia akan belajar untuk mempercayai kita. Dia adalah seorang yang sangat berharga dan tidak perlu dihindari." Raja Daud benar. Kebaikan telah memenangkan hati bekas musuhnya itu, dan Amasa berhasil mendapatkan beberapa pendukung yang baru bagi raja. Akhirnya, Raja Daud memutuskan bahwa sudah tiba saatnya untuk kembali ke Yerusalem. Perjalanan pun dimulai, dan tidak lama kemudian barisan yang panjang dari kereta kuda itu tiba di tepian Sungai Yordan bagian timur. "Siapakah yang sedang menyeberangi sungai itu?" tanya seorang serdadu. "Bukankah itu Simei?" "Benar, dia adalah Simei," sahut tentara yang lain. "Dia adalah orang yang mengutuki raja ketika raja melarikan diri dari pemberontakan. Bukankah dia ini yang melempari kita dengan batu dari bukit? Izinkanlah saya membunuh bajingan itu dengan pedangku ini." Tetapi Raja Daud melangkah ke depan lalu berkata, "Simei, saya senang kita dapat bertemu lagi." Simei melompat turun dari kudanya, lalu sujud di tanah dan memohon dengan sangat, "Janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hamba-Mu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi. Sebab hamba-Mu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa. Dan lihatlah, pada hari ini akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja." Sebagai seorang raja, Daud tidak langsung membunuh Simei pada saat itu. Sebagai gantinya, Daud mengulurkan tangannya pada Simei untuk berdiri dan berkata, "Engkau diampuni. Lupakanlah yang sudah lalu." Kemudian Daud mengutarakan pendapatnya mengenai dua orang yang sangat penting ini, yaitu Siba dan Mefiboset. Mereka berdua bohong dan menipu Daud. Raja memberi nasihat dengan bijaksana. "Lupakan akan kesalahan dan keluhan. Sudah tidak ada masalah sekarang. Biarkanlah itu." Kemudian dia membagi sama tanah itu di antara mereka. Pengaruh Daud dapat dirasakan seluruh bangsa itu hingga terjadi kesatuan yang kukuh. Walaupun dia melakukan beberapa kesalahan, dia juga berusaha menjadi seorang pembawa damai. Dia menyadari bahwa dengan melakukan sesuatu yang terbaik kepada orang-orang lain adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam mengikuti Tuhan.